kita bertemu kembali dengan pemaparan tentang alat peraga pendidikan edukatif. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang media pembelajaran edukatif body mapping. Bagaimana teknik cara menyiapkan media body mapping, kemudian cara penggunaannya dan cara pengemasannya kepada anak akan kita bahas bersama-sama. Nah, pada media pembelajaran edukatif body mapping ini kami mengambil tema dengan nama Agatha Dabolu, yaitu alat peraga anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, sekarang kita akan menginjak ke tujuan. Tujuan dari body mapping ini adalah untuk anak mengenal berbagai anggota tubuh yang ada di media body mapping. Begitu juga anggota tubuh yang mereka miliki sendiri, seperti mata, telinga, hidung, tangan, dan kegunaannya. Kemudian untuk hal yang lainnya, dengan pengenalan body mapping tujuannya agar anak mengetahui bagian mana yang boleh tidak disentuh dan bagian mana yang boleh disentuh oleh teman, saudara, atau ustadz ustadzah di sekolah. Mengingat karena sekolah kami itu adalah sekolah dengan berbasis agama Islam, karena itu pengemasan Agatha Dabolu ini atau alat peraga tubuh yang tidak boleh disentuh ini menggunakan ciri khas khusus, yaitu nanti pengemasan dengan berkerudung. Adapun manfaat dari penggunaan Agatha Dabolu ini pada kegiatan pengembangan nilai agama dan moral, anak bisa mengenal bagian-bagian tubuh untuk mereka dapat mensyukurinya dan merawat bagian tubuh itu. Untuk pengembangan sosial emosional, agar anak berlatih mengembangkan perasaan menghargai apa yang mereka miliki di tubuh mereka, baik dalam rambut keriting atau rambut lurus atau rambut ikal, dan tidak mencela teman apabila mempunyai bentuk atau bentuk tubuh atau bentuk wajah yang berbeda dengan yang dia miliki. Untuk pengembangan bahasa, anak belajar berkomunikasi secara aktif, bersuara apabila ada di sekitar mereka yang memegang bagian tubuh tertentu pada anak dan membuat dia menjadi tidak nyaman, sehingga anak akan berlatih berkomunikasi untuk menyampaikan keberatannya. Untuk pengembangan kognitif, anak bisa mengenal berbagai jumlah anggota tubuh di dalam media Agatha Dabolu. Jumlah mata, telinga, hidung, kaki. Sedangkan untuk pengembangan fisik motorik, anak dapat melakukan gerakan yang aman untuk mereka bermain. Apa sih gerakan yang aman? Itu bisa dikenalkan menggunakan media Agatha Dabolu. Bagaimana untuk tahap selanjutnya cara mengemas atau cara membuat media ini? Tentu saja dalam membuat media AP ini yang perlu kita perhatikan adalah pesan yang akan kita sampaikan akan mudah diterima oleh anak, menarik sesuai kebutuhan dan tujuan yang akan kita lakukan dengan mengenalkan media body mapping ini. Nah, alat yang bahan dibutuhkan adalah satu kardus bekas untuk anatomi tubuhnya, bentuk tubuhnya sebagai pembentuk cetakan tubuhnya, baik itu kerangka badan, tangan, kepala ataupun kaki. Kemudian baju yang baju yang sudah tidak dipakai bisa digunakan sebagai media untuk mengenalkan bagian tubuh yang bisa ditutup, bagian tubuh yang untuk yang termasuk aurat yang harus ditutup oleh anak itu sendiri. Kemudian gunting, benang, jarum yang berguna untuk satu mengaitkan antar kancing agar
setiap anggota gerak tubuhnya bisa digerakkan oleh anak, baik itu pergelangan tangan dan tangan, kaki, paha, dan lain-lain. Kemudian penampil wajah ini untuk memberikan kesan atau wajah yang tampil, wajah yang nampak pada bagian kepala. Begitu pula untuk identitas pelengkapnya, apabila media Agatha Doboli itu berupa boneka perempuan atau putri, tentu saja dilengkapi dengan anting. Ini yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu juga dengan rambut yang dibuat lebih panjang atau dikuncir. Nah, selain itu juga bisa juga dibuat dengan model anak laki-laki atau boneka laki-laki. Untuk kegiatan selanjutnya. Nah, cara pembuatan pertama yang perlu dilakukan adalah kita menggambar pola terlebih dahulu. Pola dibuat berguna agar tahu model tubuh apa yang akan kita buat. Misalnya berbentuk badan, berbentuk telinga, berbentuk kaki, dan lain-lain. Untuk tahapan selanjutnya adalah pola yang telah dibentuk, membentuk tangan, membentuk kaki, membentuk badan, kita gunting bersama-sama pola tersebut. Untuk selanjutnya jangan lupa, agar lebih detail dan lebih konkret, perlu juga penampang wajah. Pastikan penampang wajah yang kita buat lebih ceria, lebih memberikan kesan ramah kepada anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, setelah pola digunting, perlu dikaitkan antar bagian-bagian anggota tubuh menggunakan kancing. Seperti yang diutarakan tadi, fungsi kancing adalah agar antar bagian tubuh itu dapat digerakkan seperti itu. Selanjutnya, untuk selanjutnya setelah rangka tubuh terbentuk, maka yang perlu kita lakukan adalah selain menghubungkan, jangan lupa pasangkan aksesoris sesuai dengan identitas jenis kelamin. Apabila anak perempuan, pasangkan aksesoris anting. Apabila rambutnya panjang, pasangkan pita atau untuk pengikat rambut. Begitu pula anting atau manik yang akan dipasang di telinga juga pastikan untuk aman anak-anak pegang. Nah, untuk selanjutnya yang perlu dilakukan adalah setelah memasangkan anting pada kedua telinga, nah, penampil wajah yang telah kita pilih atau kita bentuk atau kita gunting bisa kita tempelkan di wajah tersebut. Nah, seperti yang diceritakan tadi, pastikan penampil wajah yang kita pilih adalah penampil wajah yang ceria, ramah, dan memberikan kesan indah untuk anak. Bukan penampil wajah yang menakutkan atau membuat anak menjadi takut untuk mendekat, seperti itu. Nah, setelah selesai jangan lupa rapikan. Gunakan ikat rambut, rapikan bagian tubuh yang belum pas, atau pastikan juga setiap kaitan kancing yang disusun itu kuat, sehingga apabila dipegang anak tidak mudah patah atau tidak mudah rusak. Untuk melengkapi penutup aurat atau bagian-bagian tubuh yang perlu ditutup, maka yang kita butuhkan adalah antara lain seperti ini. Penutup untuk bagian atas anggota tubuh dan bagian kelamin anggota tubuh. Kenapa? Agar memberikan konstruksi pada anak
bahwa bagian-bagian itu penting dan perlu dilindungi dengan adanya baju khusus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat pola baju seperti ini, jangan lupa kita gunting dan pastikan pula ukuran yang kita pasangkan pada boneka juga sesuai seperti itu. Untuk mempermudah, boleh menggunakan perekat seperti ini, atau gunakan kancing kecil atau kancing cuplis untuk membuat bagian antar tubuh, bagian antar baju bisa terbentuk sesuai dengan pola bentuk tubuh. Dan agar mempermudah untuk menjelaskan anak, juga pastikan terangkan anak saat kita menyiapkan bagian baju khusus yang harus wajib dilindungi oleh anak seperti ini. Nah, contohnya, kenapa harus ada ini penutup dada, kenapa harus ada penutup alat kelamin dan lainnya. Untuk selanjutnya, apabila di rumah mempunyai baju bekas, bisa digunakan dan bisa dipasangkan sebagai baju pelengkap atau penutup aurat bagi boneka Agatha Dabolo. Nah, selanjutnya untuk rok, pola rok itu bisa kita buat juga dengan pola celana panjang, rok panjang, atau apapun. Menyesuaikan sesuai keadaan sekolah masing-masing. Apabila sekolah kami berbasis Islam, berarti kita kenalkan apa itu menutup aurat, bagaimana menggunakan baju penutup aurat, baju panjang, kerudung, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Pakaikan rok pada Agatha Dabolo, kemudian pakaikan baju juga pada boneka Agatha Dabolo. Nah, saat boneka menggunakan baju atau pelengkap aksesoris, seperti inilah bentuknya. Nah, ini penampang body mapping ini belum menggunakan aksesoris atau baju pelengkap untuk menutup aurat. Karena apa? Karena nanti anak diterangkan dahulu bagian-bagian anggota tubuh, mana yang bisa disentuh, mana yang boleh disentuh dan boleh tidak, dan bagian anggota tubuh bagaimana cara perawatannya. Untuk mengenalkan pada anak, perlu juga kita kenalkan menggunakan lagu seperti itu. Beginilah contoh penggunaannya. Saat anak dikenalkan belum menggunakan seperti ini, belum menggunakan baju pelengkap penutup aurat, maka anak dapat dikenalkan bagian kepala, telinga, rambut, hidung, mata, wajah, tangan, dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita praktekkan sedikit tentang cara mengenalkan penggunaan Agatha Dabolo dengan kita kombinasikan lagu yang kita ambil dari YouTube.
Itu tadi, kita sebagai guru bisa menggunakan modifikasi lagu untuk mengemasnya agar lebih menarik. Nah, untuk selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana jika Agatha dan Bolu ini nanti setelah dikenalkan pada anak-anak bagian anggota tubuh dan bagian anggota tubuh fungsi serta kegunaannya, kita berikan aksesoris baju sebagai penutup aurat. Ayo kita lihat.
itu tadi, kita sebagai guru bisa menggunakan modifikasi lagu untuk mengemasnya agar lebih menarik. Nah, untuk selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana jika Agatha dan Boru ini nanti setelah dikenalkan pada anak-anak bagian anggota tubuh dan bagian anggota tubuh fungsi serta kegunaannya, kita berikan aksesoris baju sebagai penutup aurat. Ayo kita lihat. Nah, seperti inilah teman-teman semuanya. Jadi, saat kita memasang untuk aksesoris atau pelengkap body mapping, pastikan yang kita pasangkan seperti aksesoris yang digunakan oleh anak-anak. Contohnya, kerudung sebagai penutup kepala, kemudian baju yang sering digunakan anak-anak, boleh menggunakan baju seragam atau baju yang sudah tidak terpakai. Sedangkan rok panjang berguna untuk mengenakan penutup aurat dari pinggang hingga sampai mata kaki. Untuk pelengkapnya, jangan lupa gunakan pula kaos kaki. Nah, sekian penggunaan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran edukatif body mapping bisa kita kenalkan pada anak-anak. Jangan lupa saat mengenalkan pada anak-anak, berikan alasan yang tepat kenapa anggota bagian tubuh itu boleh dipegang dan kenapa anggota bagian tubuh itu tidak boleh dipegang. Dan kenalkan pula baju yang mereka gunakan adalah baju untuk penutup aurat bagi anak muslimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.